Sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Baik, para teman-teman semua, saudara-saudara Dharma, kali ini saya ingin memberikan pengetahuan tentang asal mula alam semesta. Alam semesta kita ini terbentuk sudah lama sekali ya, bisa dikatakan cepat atau lambat. Kalau kita dalam bahasa Dharma itu cepat atau lambat, jadi dikatakan cepat ya tidak, dikatakan lambat juga tidak. Jadi ya cepat atau lambat itu memang istilahnya seperti itu. Nah, teman-teman semua, jadi pada awal terbentuknya bumi ini kondisinya adalah gelap gulita, tidak ada cahaya, matahari dan bintang dan sebagainya belum tampak. Kemudian setelah keadaan semua gelap, muncullah makhluk-makhluk alam dari alam Abhasara, Brahma Abhasara. Mereka yang meninggal di alam Brahma Abhasara kemudian turun ke dunia atau ke bumi kita ini. Mereka turun atau lahir ke bumi kita ini dengan cara spontan atau bahasanya opapatika, yaitu lahirnya secara spontan, bukan lahir melalui kandungan, tidak. Jadi mereka yang makhluk dari alam Abhasara itu lahir secara spontan di bumi kita ini. Kemudian ketika bumi kita terbentuk ini, awal terbentuk ini hanya terdiri dari air ya. Bumi kita ini terdiri dari air, kemudian gelap. Dengan datangnya makhluk alam Brahma ini bumi kita ini menjadi terang benderang. Karena apa? Makhluk alam Brahma ini begitu datang atau lahir ke dunia ini, itu sudah membawa cahaya. Jadi makhluk alam Brahma itu makhluk bercahaya, makhluk bercahaya, ya betul. Kemudian mereka hidup di bumi ini ya, melayang-layang istilahnya, hidup dengan kemewahan, kemegahan, gemerlapan cahayanya. Jadi sehingga alam semesta ini menjadi terang benderang. Kemudian di suatu saat yang lama sekali, masa yang lama sekali, itu muncullah buih dari dalam air. Buih dari dalam air itu muncul buih-buih. Kemudian buih-buih itu semakin lama semakin banyak. Kemudian makhluk-makhluk alam Abhasara tadi yang melayang-layang ya, hidupnya itu melayang-layang ya, di bumi kita ini, mereka melihat adanya buih tadi. Setelah melihat, mereka mendekati. Setelah didekati, mereka menempelkan atau merasakan dengan telunjuk jari telunjuknya, atau mencolek dengan jari telunjuknya. Kemudian karena penasaran, mereka merasakan dengan lidahnya, dibau kemudian dirasa. Setelah dibau dan dirasa, mereka kaget, kok ini rasanya kok manis dan sedap. Nah, akhirnya mereka merasa, karena apa ya? Karena merasa enak, manis dan sebagainya, sedap. Mereka merasa mencicipi terus, pengen mencicipi terus, dan ketagihan, merasa ketagihan.
Nah, dan itu dilakukan berulang-ulang kali, sampai dalam waktu yang lama, sehingga begitu banyak buih-buih yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya cahayanya menjadi redup, semakin lama semakin redup. Kemudian semakin banyak buih dia makan atau dia konsumsi terus, kemudian tubuhnya semakin redup, bahkan tubuhnya menjadi tidak bercahaya lagi. Mereka tidak sadar kalau tubuhnya sudah tidak bercahaya. Padahal ini Brahma, ya. Dulunya Brahma, alam Brahma Basara. Kemudian setelah tubuhnya ini tidak bercahaya, ini bukan hanya satu orang, ini bukan dulu mohon maaf, sebutannya bukan orang, ya, sebutannya hanya makhluk saja, makhluk yang ada di bumi. Pada waktu itu yang kehilangan cahaya itu bukan hanya satu makhluk saja, tapi sebagian besar, bahkan hampir semuanya itu kehilangan cahaya akibat mengonsumsi buih-buih tadi. Akibatnya tubuh mereka redup dan sinarnya menghilang. Setelah menghilang, barulah matahari muncul. Nah, setelah matahari muncul, matahari, bintang, bulan itu baru nampak. Setelah nampak, alam semesta kita ini disinari oleh matahari sampai sekarang, ya. Itu awal ceritanya, awal asal muasal alam semesta. Kemudian setelah buih-buih tadi buih-buih tadi dipakai rebutan, diperebutkan oleh makhluk-makhluk karena sifat serakahnya makhluk-makhluk ini, ya, itu buih-buihnya hilang. Buih-buihnya hilang. Segala sesuatu kalau dipakai untuk rebutan, ya, itu hilang. Kemudian muncullah setelah buihnya hilang, kemudian muncul tumbuhan. Tumbuhannya seperti tumbuhan jamur. Tumbuhan jamur, kemudian ya berasal dari dalam tanah tadi, dalam buih-buih tadi. Buih-buihnya hilang, buih-buihnya menjadi beku. Kemudian dalam buih-buih tadi, dalam membeku tadi muncul tumbuhan cendawan semacam jamur. Nah, kemudian jamur ini sama seperti buih-buih itu, rasanya manis dan sebagainya. Akhirnya jamurnya dipakai rebutan lagi oleh makhluk-makhluk tadi. Dan tubuh mereka semakin lama semakin padat. Ya. Sudah tidak bercahaya, semakin padat. Kemudian mereka semakin makhluk-makhluk ini semakin terlihat jelas perbedaannya. Perbedaan maksudnya, ada yang baik, ada yang rupanya atau bentuk wajahnya ada yang menawan, ada yang menarik, dan ada yang baik dan buruk lah, ya, ringkasnya begitu. Nah, mereka yang mempunyai wajah yang baik, ya, itu merasa sombong dan memandang rendah mereka yang mempunyai penampilan atau wajah yang jelek. Sehingga karena kesombongan mereka, jamur atau cendawan yang mereka konsumsi selama itu hilang, lenyap. Kemudian tumbuhlah setelah jamurnya lenyap, muncul tumbuhan menjalar, seperti tumbuhannya seperti bambu. Bambu ini terasa manis juga, terasa seperti katanya seperti dadih susu mentega lah, itu
Jadi itu juga dipakai perebutan lagi. Dan tubuh mereka semakin padat, nah, ya. Kemudian mereka juga sombong. Setelah itu tumbuhan menjalar tadi, ya semacam bambu tadi, itu hilang, lenyap juga. Kemudian muncullah tumbuhan padi, ya. Setelah tumbuhan menjalar tidak ada, muncul tumbuhan padi. Lah, padi ini itu juga unik. Jadi padi itu dimakan sudah manis, ya, terasa manis dan tidak punya dedak, tidak punya sekam, ya. Dan ketika dipetik langsung bisa dimakan. Nah, itu rasanya manis seperti pokoknya lezat lah, ya, seperti apa makanan yang lezat. Nah, itu. Dan anehnya padi itu dipetik pagi, sorenya sudah tumbuh. Dipetik pagi, sorenya tumbuh, ya. Terus begitu. Nah, itu menyebabkan makhluk-makhluk itu yang mempunyai sifat malas itu mereka memetiknya sampai banyak, dikumpulkan banyak. Terus kemudian ketika diajak oleh makhluk teman yang lain, ayo kita mencari padi untuk makanan kita. Mereka menjawab, bagi mereka yang serakah, ya, saya sudah mencari kok banyak untuk persediaan 2 hari 3 hari ke depan. Loh, kok bisa seperti itu? Terus akhirnya di antara mereka ikut-ikutan memetik banyak. Karena padi dipetik dengan cara seperti itu, akhirnya padi tidak tumbuh lagi. Ketika dipetik sorenya tidak tumbuh, tumbuhnya nunggu beberapa hari kemudian baru tumbuh. Kemudian bukan hanya itu saja, padi yang disimpan tadi muncullah dedak, muncullah sekam, ya, dan muncullah kotoran-kotoran yang lain, ya, seperti padi sekarang kita ini. Kemudian karena mereka mengkonsumsi padi, tubuh mereka menjadi lebih padat dan bagi makhluk yang mempunyai sifat perempuan pada waktu itu, pada waktu itu makhluk itu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena apa? Tidak ada tanda ataupun tidak terlihat tanda itu makhluk laki-laki, makhluk perempuan, belum kelihatan karena bentuk tubuhnya awalnya cahaya, tidak kelihatan itu. Atau malah tidak mempunyai alat kelamin. Tapi ketika mereka makan padi, ya, itu baru terlihat, ini makhluk yang berkecenderungan laki-laki dan makhluk berkecenderungan perempuan itu semakin terlihat. Dan mereka setelah makan padi, mereka saling memperhatikan makhluk yang laki-laki dan perempuan itu. Makhluk laki-laki tadi memperhatikan makhluk perempuan memperhatikan makhluk laki-laki. Karena perhatian kedua-duanya menyatu, mereka terus melakukan hubungan kelamin yang awalnya tidak pernah dilakukan oleh mereka. Tidak pernah dilakukan karena mereka tidak punya. Nah, ketika makan padi, mereka baru terlihat semua laki-lakiannya dan kewanitaannya terlihat semua. Akhirnya mereka melakukan seperti itu. Nah, itu teman-teman awal mula terbentuknya bumi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung lain kesempatan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, subscribe, ya. Terima kasih. Terima salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya.